Halo sobat pajak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu objek pajak pertambahan nilai dan apa itu subjek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai adalah segala jenis transaksi atau kegiatan yang dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Objek pajak pertambahan nilai yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, impor PKP ke dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemanfaatan PKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri di dalam wilayah Indonesia. Yang terakhir, ekspor PKP dan JKP oleh PKP. Nah, sementara itu, subjek pajak pertambahan nilai adalah pihak yang dikenakan kewajiban terkait pajak pertambahan nilai, baik sebagai pemungut, penyetor, atau pembayar pajak. Subjek pajak pertambahan nilai meliputi yang pertama itu pengusaha kena pajak yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, konsumen akhir yang menanggung beban pajak pertambahan nilai saat membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan yang terakhir, importir yang membayar pajak pertambahan nilai atas impor barang dari luar negeri. BKP atau JKP adalah kegiatan menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pihak lain yang dapat berupa penjualan, pertukaran, pemberian, pemakaian sendiri atau penyerahan kepada pihak lain untuk digunakan atau dijual. Penyerahan ini dapat memiliki dampak pajak yaitu PPN dan PPh. Contoh penyerahan BKP atau JKP, yang pertama, penjualan barang dagangan oleh toko kepada konsumen. Yang kedua, pemberian barang atau jasa kepada pihak lain sebagai hadiah atau sumbangan. Pengertian impor BKP menurut peraturan perundang-undang 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 143 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 03 BC 2013 tentang tata laksana impor barang dan kena pajak. Jenis impor BKP. Yang pertama, impor BKP untuk keperluan pribadi. Yang kedua, impor BKP untuk keperluan komersial. Yang ketiga, impor BKP untuk keperluan industri. Kewajiban dan hak impor BKP. Yang pertama, kewajiban membayar pajak impor BKP. Yang kedua, kewajiban melapor impor BKP. Yang ketiga, hak untuk menerima barang ada impor BKP. BKP dan JKP dapat dimanfaatkan dalam beberapa cara. Yang pertama, pemanfaatan BKP, yaitu menghemat biaya pajak, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya saing, dan mendukung industri. Yang selanjutnya ada pemanfaatan JKP, yaitu menghemat biaya pajak, meningkatkan efisiensi jasa, meningkatkan daya saing, dan mendukung industri jasa. Adapun beberapa contoh pemanfaatan BKP dan JKP. Yang pertama, industri manufaktur dapat memanfaatkan BKP untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, industri jasa dapat memanfaatkan JKP untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan efisiensi jasa. Yang ketiga, pertanian dapat meningkatkan BKP untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang terakhir ada konstruksi dapat memanfaatkan JKP untuk menghemat biaya pajak dan meningkatkan efisiensi jasa. Ekspor BKP adalah kegiatan mengeluarkan barang kena pajak dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri. Ada juga contoh barang yang termasuk ekspor BKP. Yang pertama, barang hasil pertanian, yang kedua, barang hasil industri, dan yang ketiga, barang lainnya. Dalam konteks pajak, non-objek merujuk pada barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak
karena tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Pengertian dan objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 183 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan objek pajak adalah barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak penjualan atas barang mewah PPNBM karena tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Contoh non-objek pajak. Yang pertama, barang atau jasa yang dikecualikan dari pajak seperti barang kebutuhan pokok, bahan makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Jasa kesehatan dan pendidikan, barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan. Yang kedua, barang atau jasa yang tidak memiliki nilai tambahan, seperti barang yang diimpor untuk keperluan pribadi. Jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Yang ketiga, barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi sebagai objek pajak, seperti barang yang tidak memiliki harga jual, jasa yang tidak dapat diukur. Pengusaha kecil adalah wirausaha yang menjalankan usaha dengan skala kecil. Umumnya memiliki omset yang relatif kecil, jumlah karyawannya sedikit, modal yang terbatas, lingkup operasional yang lokal. Contoh pengusaha kecil adalah pedagang kaki lima, penjualan makanan ringan, pengrajin kerajinan tangan, dan pengusaha jasa laundry kecil. Pull your panties down from under